Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi sama saya Vika di acara Kuba TV nih. Nah, acara di Kuba TV ini mengenai tentang ngosan, ngobrol santai tentang kesehatan. Kali ini Vika nggak sendirian. Vika ditemenin sama Ibu Nurul dari Keperawatan Rumah Sakit Punten. Langsung aja. Di tema kali ini, Vika sama Bu Nurul mau bahas tentang gimana sih caranya ngerawat luka waktu di rumah, atau bisa kita sebut kayak waktu rawat Penanganan pertama. Iya, perawatannya waktu baru jatuh nih kayak gimana sih? Langsung aja di pertanyaan pertama, apa saja yang dikategorikan luka bakar nih Bu Nurul? Dalam hal ini Mbak Vika, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wijayanti. Di sini saya sebagai staf karyawan rumah sakit di Punten di bagian unit keperawatan ya. Untuk kali ini saya ingin membahas tentang luka bakar tadi ya Mbak Vika. Di sini luka bakar itu tidak hanya luka bakar karena terkena api, enggak. Bisa dikatakan luka bakar itu bisa karena terkena minyak panas, itu juga bisa air panas atau zat kimia yang bisa menyebabkan kulit melepuh. Nah, itu sudah masuk ke kategori luka bakar. Seperti itu. Terus selanjutnya nih Bu, bagaimana pelaksanaan luka bakar nih diapain biar cepat sembuh? Gimana caranya Bu? Nah, untuk kali ini luka bakar itu yang kita kalau di rumah sakit kan memang sudah ada tenaga ahli yang menangani gitu ya. Untuk saat ini mungkin yang perlu saya sampaikan untuk penanganan untuk luka bakar saat di rumah. Nah, untuk orang-orang awam itu, orang-orang dulu itu kebanyakan kalau minyak gitu ya, terkena minyak, terkena api atau terkena air panas, itu kebanyakan langsung kasih odol, atau kasih pasta gigi. Kebanyakan kan mungkin dari budayanya dulu dikasih pasta gigi. Nah, padahal itu nanti bisa menimbulkan memang untuk pertama kali dikasih pasta gigi itu memang dingin ya. Tapi akan nanti selanjutnya itu kan baru ada efeknya, bisa nanti terasa panas, terus ada infeksi, terus ada lagi yang sampai ada kayak bula atau ada airnya. Nah, kayak melentung-melentung, kayak orang Jawa kayak bilangnya seperti itu. Jadi untuk alangkah baiknya budaya itu dihilangkan. Nah, untuk mungkin ya semoga ini untuk penolongan pertama saat di rumah ya, untuk awam itu kalau semisal saat di rumah nanti ada ya, nggak berharap ya nanti terkena api atau terkena air panas atau terkena minyak goreng panas, itu nggak boleh langsung dikasih itu tadi. Nah, lebih baik alangkah baiknya dikompres dengan es atau langsung dibersihkan di air mengalir. Nah, itu lebih efektif. Jadi nanti dengan dikasih kompres dingin atau dialirkan di air mengalir, itu nanti bisa mencegah adanya kayak bula-bula atau melentung tadi. Infeksi? Enggak. Bukan. Kayak melentung, kayak orang Jawa itu melentung-melentung itu loh Mbak. Ada airnya. Nah, di bawah kulit. Nah, itu bisa meminimalisir itu. Nah, dengan ada airnya di bawah kulit itu kan nanti kadang nggak sabaran, atau kadang orang-orang ada yang ditusuk apa-apa. Nah, itu menyebabkan infeksi nanti seperti itu. Bisa bernanah gitu Nah, juga ya. itu kan tanda-tanda dari infeksi kan itu gitu. Oke. Terus balik langsung ke pertanyaan berikutnya. Hal apa yang tidak boleh dilakukan terhadap korban luka bakar?
selain odol, dikasih odol nih, itu ada apa lagi? Minyak mungkin? Ya, Dikasih minyak gitu. ya itu tadi untuk paling utama itu langsung di alir Kucurkan air. dikompres air dingin langsung atau di air mengalir. Nah itu jangan dikasih lain-lain. Nah setelah dikompres dalam 1 jam atau setengah jam itu boleh dikasih salep kulit yang ringan ya. Ya itu bisa yang kayak mengandung neomisin itu bisa. Itu nanti kalau memang luka bakarnya itu agak lebar itu kan langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau cuma sedikit kan ya itu tadi kasih salep yang mengandung neomisin atau contoh kalau enggak produk ya. Ini seperti kayak bioplasenton, kebanyakan orang kan taunya merek yang itu seperti itu. Jadi udah dikasih tips dan dikasih plus salah satu merek yang orang-orang biasa pakai gitu ya Bu. Tapi kita nggak disclaimer. Iya. Oke. Terus apakah luka bakar itu nggak boleh kena air Bu? Lihat ini tingkat keparahannya. Nah, kalau kalau tingkat lecetnya cuma kulit mengelupas beberapa langsung dikasih salep boleh kena air. Tapi kalau semisal sampai ada keluar darahnya sampai mengenai lapisan bawah kulit itu kan ada perawatan khusus. Nah, perawatan khusus kayak dibawa ke rumah sakit, terus setelah itu ada perawatan khusus yang harus dikasih obat ini itu baru nggak boleh kena air sesuai nanti instruksi dari dokternya. Kalau selama lukanya nggak lebar, terus cuma kulitnya mengelupas saja boleh, selama itu tidak menimbulkan infeksi boleh. Gitu. Kalau sekiranya gini nih, kayak kita orang awam itu nggak tahu nih ini lukanya bisa diobatin sendiri atau enggak. Kapan harusnya masyarakat itu sadar kalau mereka ini butuh perawatan dari dokter atau rumah sakit? Nah, itu yang bisa menentukan kan nakesnya. Tapi kalau selama masih kulit mengelupas aja, nyerinya bisa teratasi enggak masalah. Tapi cuma ada tanda-tanda nyeri itu tadi. Nah, kalau memang nyerinya enggak bisa teratasi sampai skala nyerinya ada kalau di ilmu keperawatan itu ada skala nyeri. Nah, itu kalau skala nyerinya lebih dari 5 itu bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan seperti itu. Kalau kan tergantung nanti dari si apanya ini, masyarakatnya ini. nah si pasiennya ini. Nah, dia itu iki kok kayak guys gak popo kan bisa menentukan sendiri, bisa menentukan kondisinya sendiri. Tapi selama dia nyerinya bisa tertahan. Bisa menahan kan enggak perlu obat-obatan khusus. Kalau nggak bisa ditahan, jadi kita harus tetap ke rumah sakit ya Bu ya. Ya, betul. Jadi jangan takut buat ke rumah sakit, apalagi ke rumah sakit punten. Oke, demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Salam Kuba TV. Kalau pengen tahu, cek ngosan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.